Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Perkenalkan nama saya Dania Najmi. Kita sekarang berada di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, dan juga kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Oleh karena itu di ruang tengah, topik yang dibahas tidak hanya kita lihat dari perspektif Islam oleh ustadz dan ustazah, tapi juga oleh para ahlinya di bidangnya masing-masing. Hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai bersaing secara sehat dalam bisnis dalam perspektif Islam. Nah, pertanyaan ini sering juga nih ditanyakan melalui fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id. Pas banget kita sudah kedatangan dua narasumber untuk membahas mengenai bersaing sehat dalam bisnis. Yang pertama adalah Ustazah Kurota Ayuni SOS MA dan juga kita kedatangan Mbak Hana Farid selaku founder dari Modestock yang merupakan wadah bagi para pengusaha bisnis modest fashion di Indonesia untuk bisa berkembang bersama. Melalui berbagai macam platform seperti podcast, Instagram, dan juga event online dan juga offline, mereka secara rutin membentuk sebuah event-event yang bisa membangun komunitas para pengusaha bisnis modest fashion di Indonesia supaya bisa saling mendukung satu sama lain. Pas banget ya dengan bahasan kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana. Halo. Hai. Kompak banget. Ini itu Waalaikumsalam. Kompak banget deh jawabannya nih, ya Salah satu, salah ampun. dua ya. Betul. Hai hai. Baiklah, seru banget nih bahasan kita di episode kali ini yaitu mengenai bersaing dalam bisnis dalam perspektif Islam. Mungkin kita tanya dulu kali ya ke Ustazah Ayun nih, takutnya kita mau ngomongin soal bersaing ternyata malah gak boleh lagi dalam Islam. Gimana Ustazah, boleh nggak nih kita bersaing dalam bisnis? Oke, sebenarnya kalau ngomong bersaing dalam Islam itu ada term namanya berlomba-lomba. Mungkin istilah ini lebih familiar untuk didengar ya, gitu. Berlomba-lomba itu artinya adalah istabaqah atau saling berlomba-lomba. Biasanya itu identik kalau di dalam Al-Quran tuh ada ayat sebutannya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, lomba-lomba ini mungkin bisa ditarik semakna dengan arti ada persaingan. Jadi boleh nggak bersaing dalam bisnis? Boleh, selama tadi fil khairat, dalam kebaikan. Nah, kalau biar tahu bersaing dalam kebaikan tuh kayak gimana? Mungkin secara aplikasinya ya bersaing yang sehat gitu, yang tidak saling sikut-menyikut. Nah, salah satu ayatnya juga di dalam surah Al-Jumu'ah misalnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah menyebutkan dan carilah kelebihan atau yang karunia yang Allah berikan di bumi. Nah, maka bersaing itu kan sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan oke lah, untung atau apa yang dia tuju gitu kan, sehingga dia menjadi terdepan dari yang lain. Entah itu misalnya kalau dalam bisnis ya, berarti dia brandnya dikenal, terus kemudian penjualannya juga bisa stabil atau tinggi. Maka dalam ini apakah boleh? Boleh. Selama dalam kebaikan, dalam lingkup yang sehat. Aplikasinya mungkin kayak gitu. Jadi ya boleh. Selama dia tidak keluar dari koridor-koridor agama yang telah atau koridor-koridor syariat yang sudah diatur di dalam Islam. Begitu. Baik, terima kasih banyak Ustazah Ayun. Sekarang menuju ke Mbak Hana, aku mau tahu dong kalau bisnis fashion di Indonesia tuh persaingannya sekarang seperti apa nih? Kalau dibilang 10 tahun ke belakang, mungkin aku nih yang pakai kerudungnya udah 20 tahunan, dulu ngerasa yang pakai jilbab tuh sedikit. Sekarang kayaknya teman-temanku lebih banyak yang pakai jilbab gitu ya, udah banyak banget. Jadi industrinya 10 tahun ke belakang ini berkembang banget. Tapi yang alhamdulillah juga melalui platformnya Modestock, aku melihat bahwa ternyata walaupun bisnisnya sama, tapi bukan berarti persaingan itu tidak sama dengan sikut-menyikut gitu. Itu yang aku senang banget di community-nya Modestock. Aku bisa melihat di WhatsApp grupnya tuh setiap ada satu brand yang nanya gitu. Aku minta dong kontak supplier. Ada yang punya nggak kontak supplier box yang bisa ukuran sekian atau sekian? Mereka tuh bisa dengan senang hati membantu memberikan channelnya dan membukakan pintu kepada distributor atau supplier-suppliernya gitu. Yang aku tahu zaman dulu kayaknya kalau misalnya ada yang tahu nggak misalnya
konveksi di daerah sini, semuanya diem, nggak mau ngasih tahu gitu. Nah, di Modestalk ini akhirnya kita bisa membuktikan bahwa persaingan itu bukan berarti sikut menyikut. Persaingan itu bisnisnya sama, tapi kita bisa maju sama-sama kok gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ya dijawab aja gitu. Karena setiap ide bisa sama, eksekusinya berbeda-beda. Oke, baik. Kalau kita ngomongin tadi soal persaingan ya di dalam bisnis yang kalau Mbak Hana singgung juga di Modestalk itu bahkan sekarang arahnya tuh lebih ke kolaborasi. Setuju. Ya, bukan lagi sikut-sikutan. Kalau dalam Islam sendiri, Ustazah Ayun, kira-kira koridor dalam bersaing tuh batasannya sampai sejauh mana gitu yang diperbolehkan atau bahkan mungkin anjurannya adalah memang lebih banyak ke kolaborasi daripada mungkin keeping things to ourselves-nya gitu. Gimana Ustazah, silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau di dalam Islam itu kompetisi apakah boleh? Boleh. Tapi koridornya adalah tadi, selama dia tidak memonopoli gitu ya, dia tidak menggunakan black campaign, terus kemudian cara dengan yang sehat gitu, cara-cara yang memang disesuaikan atau sesuai dengan syariat. Jadi ya suportif, bukan suportif, apa itu istilahnya? Ya dengan cara yang sehat gitu. Kalau memang sama-sama brandnya, kalau dalam Islam tuh misalnya sebenarnya lebih kepada gini, orang itu jualan atau orang itu punya satu ide, pasti yang lainnya juga ada yang sama. Tapi kan rezeki itu yang ngatur adalah Allah kan gitu. Jadi mungkin itu salah satunya nilai-nilai yang perlu ditanamkan di dalam kita semuanya. Kita boleh sama, tapi ternyata yang mengatur atau profitnya adalah Allah. Nah, maka koridornya adalah semampu atau seberusaha kita kayak gimana pun itu tetap harus sesuai dengan syariat. Ya tadi, dengan cara yang baik, harus kompetitif yang sehat gitu. Dengan tidak saling sikut menyikut. Ya mungkin kalau tadi sekarang kolaborasi itu lebih tepat gitu ya. Lebih tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ya caranya adalah kalau kita mau campaign ya campaign yang sehat dengan tidak sikut menyikut gitu. Terus dengan cara tadi amanah gitu ya. Terus kemudian juga hal-hal yang memang diperbolehkan dalam syariat. Kita nggak boleh tuh misalnya demi biar bisa melit suatu produk gitu, kemudian kita menghancurkan produk yang lain. Maka ini yang diatur dalam syariat, tidak boleh melanggar koridor-koridor syariat itu sendiri. Gitu. Oke, kalau di lapangannya Mbak Hana, apa yang terjadi di lapangan untuk bisa ada persaingan yang sehat ini gitu? Kalau tadi kita udah dapat sedikit info ya gitu, kalau sekarang tuh mudah nih orang untuk berbagi informasi. Tapi kan sebetulnya kalau ini pandangan aku sebagai orang awam ya, ada banget nih chance-nya untuk kemudian diambil full vendornya, jadinya mungkin dia nggak bisa pakai lagi atau gimana-gimana. Nah, praktiknya yang terjadi sekarang gimana Mbak Hana? Persaingan secara sehatnya yang terjadi. Pertama ada sistem keterbukaannya itu ya, misalnya gitu. Aku mencari konveksi nih di daerah sini gitu. Dari sisi konveksinya juga dia cerita kemampuannya seberapa banyak gitu. Jadi jangan sampai si konveksi ini main terima-terima aja tapi ternyata tidak sesuai dengan perjanjian di awalnya, tidak sesuai dengan di awal dia yakin bisa mengerjakan 100 pieces produk gitu, ternyata di akhirnya nggak bisa gitu. Satu, keterbukaan, dan yang kedua juga saling menghargai bisnis masing-masing. Misalnya nih yang terjadi di lapangan, kalau misalnya brand A mau mengeluarkan misalnya jilbab print, oh kok ternyata mirip banget gitu. Ada ternyata brand-brand yang bersedia untuk menunda dulu gitu, menunda dulu sampai brand yang lainnya naik dulu. Oke, nanti setelah brand itu sudah naik gantian ya gitu. Atau yang juga umum terjadi itu kolaborasi sama influencer. Misalnya kolaborasi sama influencer, oke bulan ini sama influencer A, tapi aku juga pengen sama influencer A, kalau di kamu gimana gitu. Jadi justru kolaborasi itu sesama brand, kalau kitanya menjalin silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik, kita bisa saling terbuka kepentingan dari masing-masing brand. Aku butuh nih sama kolaborasi sama influencer A, boleh nggak kalau sama brand kamu bulan depan ya, atau 3 bulan lagi gitu. Jadi di situ ada proses negosiasi. Terus dari sisi influencernya, boleh deh bulan ini aku sama kamu dulu, nanti bulan depan sama yang ini, nanti aku bedakan secara campaign begini gitu. Nah itu kan jauh lebih enak ya daripada kok dia sama brand itu lagi sih, kok nggak ngomong sih, kan harusnya dia sama aku gitu. Nah jadi pentingnya kita menjalin silaturahmi yang baik sama sesama pemain gitu, karena justru
kalau misalnya kita jalankan agak mirip, kita tuh bisa berstrategi sama-sama gitu. Dan masing-masing pihak juga tadi tuh bersaing secara berlomba-lombalah dalam kebaikan, justru berlomba-lomba yang ditantang itu dari setiap brand untuk dari sisi kreativitasnya gitu. Mungkin secara produk mirip, tapi kan secara value bisa berbeda, packaging bisa berbeda, eksekusi, video campaign-nya, cara komunikasi gitu. Jadi banyak hal banget yang di lapangan itu, walaupun brand itu jualannya sama-sama kerudung, sama-sama kotak, sama-sama pattern, tapi eksekusinya berbeda-beda. Oke, satu poin yang aku tangkap yang aku kemudian mau tanyakan ke Ustazah Ayun itu berarti ada poin masing-masing pemain tuh harus menjaga amanah ya sebetulnya di Ya. situ ya. Nah, kira-kira Ustazah amanah itu juga masuk nggak ya ke dalam salah satu hal dalam persaingan tuh yang harus kita perhatikan gitu. Kalau kalau iya mungkin ada nggak ya cerita-cerita dari Nabi atau sahabat-sahabat Nabi gitu yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua terkait ini. Oke, yang tidak banyak orang tahu adalah Nabi Muhammad itu kenapa bisa jadi pebisnis ulung gitu ya. Kenapa kemudian Sayyidah Khadijah itu sangat tertarik dengan beliau? Karena beliau itu selalu menyebutkan nilai-nilai di dalam produknya gitu. Nilai-nilai dalam produknya, Ingredients-nya gitu ya. iya, plus minusnya sebenarnya. Kayak Sih juga misalnya, dikasih tahu ya betul, berarti ya. Oke. betul. Jadi beliau bahkan sejujur itu bahwa bagusnya itu seperti ini, tidaknya seperti ini, itu beliau jelaskan. Makanya kenapa orang itu senang sama Nabi Muhammad dan berkali-kali itu akhirnya jadi langganan sama Nabi Muhammad. Makanya penjualannya itu naik dan kemudian Sayyidah Khadijah senang. Dan ini disaksikan oleh jadi ada satu asistennya Sayyidah Khadijah yang memang menemani Nabi Muhammad nih dalam berdagang. Kemudian beliaulah yang menceritakan kepada Sayyidah Khadijah sehingga Sayyidah Khadijah punya ketertarikan kepada Nabi Muhammad dalam hal perdagangan tadi. Nah, itu mungkin yang cerita yang tidak banyak diketahui oleh orang bahwa salah satu cara untuk berlomba-lomba atau tadi kompetisi di dalam perdagangan adalah bagaimana performa dirinya juga menjadi nilai yang plus selain mungkin kualitas dari produk gitu ya, tapi juga performa atau bagaimana berakhlak yang baik, kemudian beretika kepada yang lainnya itu juga jadi nilai plus yang bisa menjadikan gimana orang itu punya persaingan atau bisa melit gitu ya dalam soal pasar. Itu mungkin dari kisah-kisah yang yang bisa saya ceritakan. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayun. Nah, terakhir nih aku mau tanya ke Mbak Hana. Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah tipsnya nih supaya kita bisa bersaing secara sehat gitu bagi teman-teman yang lagi membangun bisnis atau sedang menjalankan bisnis, tapi juga ya pastinya gitu tetap profitable ya harusnya ya. Silakan Mbak Hana. Profitable itu mimpinya semua pebisnis ya, tapi satu yang mungkin jarang dibahas juga ketika menjalankan bisnis itu banyak bermain sama ego ya, ego pribadi. Dan ego pribadi itu berkaitan sama kemampuan diri gitu. Jadi pengennya semuanya cuan gitu, semuanya ke kantongnya kita gitu. Padahal masing-masing kita itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi semakin banyak kita refleksi diri, oh ternyata kita itu nggak jago di produksi, kita tuh bisanya marketing. Ya udah gitu, kita fokus di marketing, menjualkan barang-barang orang gitu. Atau ada juga yang aku tuh nggak bisa, harus foto atau mau mempromosikan barang ya. Padahal ini barangnya bagus, tapi dia cuma jago ngitung sama bikin produknya. Jadi cuma jago di produksi. Ya udah fokus di situ. Bagaimana produksinya dia bisa tersebar ke brand-brand yang memang secara marketingnya handal gitu. Nah, semakin kita tahu kelebihan dan kekurangan dari kita nih secara brand owner, kita jadi tahu dan bisa memaksimalkan potensi diri gitu. Jadi kalau misalnya aku pengennya dari mulai ngejahit jelujur kain, ngejahit kain, ngebungkusin sampai ngirim, itu aku semua yang pegang. Capek gitu ya. Jadi ada yang ya udah kemampuannya diproduksi, handal di situ, quantity tambah banyak, tapi fokus di produksi. Ada yang jagonya mungkin sebagai influencer, dia senangnya foto-foto aja gitu, atau enggak dia senangnya mempromosikan produk orang. Ya udah dia ambil margin dari situ, nggak usah mikirin produksi, karena ngurusin penjahit juga sama pusingnya gitu. Jadi semua aspek penjualan dari mulai produksi, ngontrol stok, disebarkan, marketing, itu semua ada tantangannya masing-masing dan kuncinya mengenali diri, mengetahui kemampuan diri dan memaksimalkannya di situ.
Baiklah, terima kasih banyak Mbak Hana dan juga Ustazah Ayun. Buat teman-teman nih, tadi highlightnya adalah bersaing tuh boleh, tapi kita yuk bersaing secara sehat. Ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan bisnis kita selain sikut-sikutan. Yaitu tadi satu, kata kuncinya dari Mbak Hana adalah kolaborasi. Ya, dan juga kalau pesan dari Ustazah Ayun tadi jangan lupa untuk menjaga amanah. Kita masing-masing punya peran di dunia ini, jadi jagalah amanah tersebut. Niscaya, cia. Niscaya bisnis kita insya Allah juga akan semakin terberkati jalannya supaya semuanya sama-sama happy ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Hana dan juga Ustazah Ayun, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa ya untuk nonton episode lagi besok dan juga besoknya lagi kita akan ada selama bulan Ramadan. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.